rangkaian ibadah yang kita laksanakan mulai dari kita bangun tidur tadi sampai nanti kita tidur kembali akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan pegangan hidup bagi kita, yang akan kita jadikan pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh dan tauladan dalam kehidupannya yang akan kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Kita seorang saudagar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan bagaimana menjadi saudagar yang baik, baik bagi dirinya, baik bagi pelanggannya, dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang petani, Rasulullah juga sudah mengajarkan bagaimana cara bertani yang baik. Kita selaku pengembala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertahun-tahun menjadi pengembala, sehingga dengan usaha pengembala yang beliau lakukan, di samping apa yang mereka pelihara berkembang dengan baik, juga menjadi sesuatu yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah? Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang luput dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, kita malam ini cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merupakan bahagian dari umat Rasulullah yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu. Satu di antaranya adalah, mudah-mudahan kita dapatkan malam ini Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Kata Nabi, barang siapa yang berkumpul dalam satu jamaah, dalam satu majlis, lalu majlis itu membicarakan tentang ayat-ayat Allah, membicarakan tentang aspek kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, di tengah perkumpulan jamaah itu akan dikerubungi oleh beribu-ribu malaikat, dan Allah akan turunkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk suatu kaum, suatu kelompok masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya masyarakat itu akan, di tengah-tengah masyarakat itu akan diturunkan oleh Allah rezeki dari langit, dan akan ditumbuhkan oleh Allah, akan didatangkan oleh Allah rezeki dari bumi. Untuk itu kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kita jadikan apa yang kita lakukan malam ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan apa yang kita lakukan malam ini sebagai sarana untuk mendapatkan keredhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, sebagai dasar dari
Tausiah kita hari ini mungkin masih berhubungan dengan apa yang kita laksanakan, kita sampaikan pada siang tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Makhluk Allah yang lainnya diciptakan oleh Allah. Tujuannya adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia tafsiran dari ayat itu, maka kita selaku manusia kapanpun dan dimanapun kita berada adalah kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih disebut sebagai manusia. Lalu kapan waktunya kita tidak akan mampu lagi beribadah? Di saat kita sudah bertukar nama. Dari awal kita disebut manusia, apabila bertukar dengan jenazah, maka kesempatan untuk beribadah tidak ada lagi. Kita disebut manusia apabila sudah berganti dengan almarhum, almarhumah, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk beribadah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita macam lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, asalkan kita manusia, setelah menghembuskan nafas terakhir, maka jelas dan kontan pada waktu itu orang akan menukar nama kita. Di saat kita masih hidup terbaring, orang masih menyebut si A, si B, dan si C. Tetapi di saat setelah kita mengembuskan nafas terakhir, maka orang akan bertanya, jenazahnya di mana diletakkan? Mayatnya siapa yang memandikan? Pandang pekuburan tempat almarhumah ini di mana? Padahal 1 jam yang lalu kita masih disebut dengan nama kita yang baik, dengan nama kita yang bagus. Ini batas kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pergunakan kesempatan ini selagi kita manusia, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kita manusia dan manusia itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan lain. Manusia diciptakan oleh Allah pun bukan untuk berpoya-poya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk berbangga-bangga. Tapi hanya illa liya'budun, kata Allah, hanya satu-satunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, tidak sulit sebenarnya kita untuk beribadah. Sebagaimana tadi siang kita telah sampaikan bahwa duduk kita hari ini adalah ibadah. Kita berjalan dari rumah adalah ibadah. Kita bekerja tadi siang adalah ibadah. Kita nanti sampai di rumah tidur itu adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia yang beranggapan bahwa ibadah hanya di masjid. Tidak. Ada orang yang beranggapan bahwa ibadah itu hanya sholat, zakat, dan haji. Tidak. Apapun yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadangkala kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, ada di antara kita yang tidak mau menjadikan itu sebagai ibadah. Ada di antara kita yang enggan bahwa apa yang melakukan mereka jadikan sebagai ibadah. Nah, itulah kajian kita pada malam kini Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Bagaimana menjadikan perbuatan kita sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan aktivitas kita sehari-hari sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kaum muslimin yang berbahagia ada 3 hal yang perlu kita lakukan.
Yang pertama adalah memperbaharui ilmu kita tentang ibadah itu. Seperti yang kita lakukan hari ini. Ini adalah dalam rangka menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah. Jangan kamu laksanakan sesuatu jika kamu tidak punya ilmu tentang itu. Kenapa ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang melakukan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu, maka dia tidak akan jadi ibadah. Apapun yang mereka lakukan tanpa didasari dengan ilmunya. Malah sebagian ulama berpendapat jangankan yang tidak dengan ilmu, ilmu yang tidak berdasar pun tidak akan jadi ibadah. Sehingga Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, perintahkan kepada kita agar kita selalu menambah ilmu pengetahuan. Utlubul ilma minal mahdi illal ladi. Mulai dari kita lahir nanti sampai mengembuskan nafas terakhir adalah kesempatan untuk menambah ilmu. Kesempatan Bapak dan Ibu untuk menambah ilmu. Karena satu kalimat yang kita ucapkan di akhir hayat kita harus didasari dengan ilmu. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang tidak mengilmui itu, maka dia tidak akan mampu untuk mengucapkannya pada akhir hayatnya. Al-Quran pun menjelaskan kepada kita, seperti ayat yang pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, bukan perintah untuk beribadah, bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk bayarkan zakat, bukan perintah untuk melaksanakan puasa. Tapi yang pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah menuntut ilmu. Iqra, belajar. Baca, belajar. Dari ayat ini saja Bapak dan Ibu, sudah jelas bagi kita bahwa agar kita mampu melaksanakan dan mengolah kehidupan kita harus dengan ilmu. Iqra, kata Allah. Baca dulu, belajar dulu, pahami dulu, baru dilengkapi dengan bismi rabbik. Orang yang bertuhan kalau tidak akan berilmu, dia tidak akan tak paham tentang Allah. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu dia katakan bahwa dia bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, tapi dia tidak tahu siapa Allah, maka dia tidak akan mampu menanamkan itu di dalam dirinya. Maka ilmu menjadi kunci yang pertama sekali agar apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar dia jadi ibadah. Jangankan duduk kita hari ini Bapak dan Ibu akan jadi ibadah. Jangankan makan kita tadi akan jadi ibadah. Jangankan pekerjaan kita di toko, di ladang, di kebun segala macam akan jadi ibadah. Solat kita saja yang baru saja kita lakukan, solat Isya berjamaah, kalau tidak didasari dengan ilmu mustahil dia akan jadi ibadah. Solat, puasa yang kita lakukan, malah haji yang biayanya puluhan juta, kalau tidak didasari dengan ilmu yang benar, dia tidak akan jadi ibadah. Contoh Bapak dan Ibu, kita tadi sholat, lalu sholat itu syarat utamanya adalah orang yang berwudu. Kalau tidak tahu ilmu tentang wudu, maka jelas sholatnya tidak sah. Padahal itu kalau kita caliak-caliak Bapak dan Ibu kita pelajari, itu pelajaran SD-nya tuh. Wudu. Kemudian sebelum berwudu kita harus bersuci. Orang yang tidak bersuci maka wudunya tidak sah. Orang yang tidak sah wudunya, sholatnya tidak diterima. Maka orang yang tidak diterima sholatnya tidak ada bedanya bagi mereka antara yang halal dengan yang haram. Nah untuk itu Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, baru hanya dari sholat saja banyak ilmu kembali yang harus kita pelajari.
Ambo yakin Bapak dan Ibu, kita yang hadir pada kesempatan ini sebahagiannya mungkin belajar tentang taharoh, karena belajar yang pertama tentang fikih itu adalah taharoh. Ambo yakin ada sebahagian dari antara kita yang belajar di saat kita berada di madrasah dulu. Ada di antara kita sebahagian yang belajar di saat kita berada di sekolah dulunya. Sampai hari ini ada di antara kita yang tidak mengulang lagi. Bisa kita uji Bapak dan Ibu, bahwa taharoh kunci utamanya adalah air. Air itu bukan sembarang air yang kita pergunakan untuk berwudu, ada ketentuannya. Kalau anak-anak kita Bapak dan Ibu di madrasah belajar ada namanya air suci lagi mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada namanya air yang terkena najis, ada air yang mubah, dan ada air yang haram. Yang paling banyak Bapak dan Ibu yang terjadi di masyarakat kita, perdebatan-perdebatan yang terjadi karena dia tidak pernah belajar. Di saat perdebatan itu yang kita dengar, ada di antara sebahagian menyatakan bahwa air yang suci, setiap air yang suci sudah pasti mensucikan, padahal belum. Kita contohkan Bapak dan Ibu, ada kebetulan keluarga kita yang meninggal atau masyarakat kita yang meninggal. Lalu tuan rumah membuatkan mungkin air teh, banyak dibuatkannya, atau air kopi yang dibuatkannya. Lalu di saat malam kita pergi ke belakang, mungkin tidak datang ke WC, lalu kita bawa sebahagian dari air kopi itu untuk bersuci. Orang menganggap bahwa air teh ini adalah air yang boleh diminum, dia menganggap bahwa itu boleh untuk bersuci. Padahal tidak. Jadi sesuatu yang suci belum tentu bisa dipakai untuk bersuci. Bersuci saja tidak sah, apalagi untuk berwudu. Kadang-kadang ada ayat teko, ayat teh yang dibuat agak besar tempatnya, karena waktu subuh sudah masuk, mau keluar takut atau mau ke belakang takut, lalu dipakai air teh yang satu drum itu untuk berwudu. Dengan alasan air ini kan suci, boleh diminum. Jangankan untuk berwudu, diminum saja boleh katanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kita pelajari kembali agar apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pekerjaan kita sehari-hari, ibadah kita sehari-hari, salat. Betapa banyak orang yang salat tapi tidak tahu bagaimana cara berwudu. Bisa dilihat cara berwudunya. Betapa banyak orang yang pandai berwudu tapi tidak tahu bagaimana cara bersuci. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita pergunakan majelis-majelis seperti ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, jamaah yang bertanya. Banyak di antara orang-orang masyarakat kita yang bertanya, yang masih menanyakan seputar wudu, yang masih menanyakan seputar taharah bersuci. Padahal umurnya sudah lebih dari 60, 70, 80 tahun, wudu saja masih belum bisa. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, ini yang pertama, agar apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami tentu akan hanya bisa memberikan motivasi dan dorongan. Bagaimana kita bisa belajar kembali di rumah. Kita membaca kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Terutama itu saja. Masalah-masalah ibadah. Kalau masalah tauhid, masalah apa segala macam, mungkin kalau ibadah kita sudah sempurna, maka keyakinan kita akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini yang pertama kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita pelajari kembali
agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang ibadah. Tentang sholat, zakat dan haji. Tidak jarang juga kaum muslimin yang berbahagia orang yang banyak hartanya, tapi tidak tahu bagaimana cara menghitung nasab dari zakat itu. Nasab dari hartanya itu. Sehingga baca orang awak ngecean pitiabi hutang dak lansai. Uangnya habis mereka berikan kepada orang lain, katanya berinfak berzakat, karena tidak tahu bagaimana ketentuannya, sehingga hutang zakat itu tidak terlunaskan. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, haji. Itu kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kita pelajari itu semua kembali agar apa yang kita lakukan jadi ibadah. Termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Kita hari ini duduk, bagaimana duduk kita menjadi duduk yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Kita hari ini berada di masjid, bagaimana kita berada di masjid menjadi sesuatu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, kita bekerja, bagaimana itu semua menjadi ibadah di hadapan Allah, harus kita ilmui dari apa yang kita lakukan itu. Bapak kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, agar apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah di hadapan Allah, maka kita harus menambah keyakinan kita kepada Allah, memperkuat akidah kita kepada Allah. Ilmu saja tidak cukup, akidah juga tidak sempurna. Akidah saja juga tidak ada artinya. Betapa banyak kaum muslimin yang berbahagia, orang yang katanya punya keyakinan terhadap Allah tapi dia tidak pernah sholat. Padahal ajaran agama kita bukan hanya yakin, tapi yakin itu harus diiringi dengan ibadah perbuatan. Bukan hanya perbuatan, tapi perbuatan itu harus diletakkan pada keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, setiap saat kita sudah mengucapkan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat ada hal-hal yang kebiasaan hidup kita, keyakinan kita masih digoyahkan oleh yang terjadi di lingkungan kita. Hal yang biasa kaum muslimin yang berbahagia, masih ada di antara kita, di antara saudara-saudara kita, orang yang rajin melaksanakan sholat, orang yang malah telah berulang-ulang melaksanakan ibadah haji, masih ada di pikirannya, masih ada kekuatan yang lebih dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang ke ladang di sabalah rumah masjid itu, beko akan tasapo di situ mah. Sakit dinyo. Lalu diantar ke situ sesajen segala macam. Ini menandakan bahwa kekuatan masih ada di dalam pikirannya, bahwa tempat itu adalah tempat yang sakti. Tempat itu adalah tempat yang kiramat. Tempat itu adalah tempat yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Padahal Allah sudah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga sudah mengucapkan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ucapan dua kalimat syahadatnya alhamdulillah cukup fasih kalimat syahadatnya. Cukup bagus. Makhrajnya tepat, bacaannya tepat, diterjemahkan juga terjemahannya tepat. Tetapi di dalam dirinya masih meyakini ada kekuatan yang lebih dari kekuatan Allah. Ini menandakan bahwa di dalam hatinya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala belum sempurna. Masih ada bibit-bibit syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwanya. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dari sebuah tafsir, dalam tafsir Al-Maraghi dikatakan bahwa syirik itu adalah sesuatu ucapan dari seseorang
atau pikiran dari seseorang atau perbuatan dari seseorang yang menyatakan bahwa masih ada kekuatan yang lebih yang sama atau lebih dari kekuatan Allah, berarti kita sudah termasuk mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang syirik dalam hidup ini. Ambo yakin ndak ada di antara kita yang akan menyatakan bahwa Allah itu dua. Ambo yakin ndak ada di antara kita yang mengucapkan itu. Ambo yakin tidak ada yang menyatakan bahwa Allah itu lebih dari satu. Apapun Bapak dan Ibu ancaman ke kita, maka kita akan tetap menyatakan bahwa Allah itu ahad. Diancam kita mau dibunuh pun kita ada orang lain untuk mengakui bahwa Allah lebih dari satu, kita tidak akan nemu ada. Kalau berhadapan di orang lain kita tidak nemu, tapi kadang-kala berhadapan dengan pikiran kita sendiri, kadang-kadang kita takluk denyo. Takluk denyo. Karena dalam pikiran kita masih ada bersarang, beranggapan, berpikiran bahwa ada kekuatan yang sama atau lebih dari kekuatan Allah. Banyak Bapak dan Ibu, mungkin di tempat-tempat kita, di sekitar kita pun masih ada. Di kampung-kampung masih ada orang yang menyatakan bahwa jangan pergi ke bawah kayu gadang tu sakti tu mah saki wadinya pulang di sinan. Kalau sakti batang kayu gadang tu, kalau saki dek ke batang kayu gadang tu, berarti akidah kita sudah dirusak oleh perbuatan syirik yang datang dari pikiran kita sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, itu yang kedua yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Betapa banyak kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, orang non muslim yang pindah ke muslim mualaf, kemudian malah setelah dia muslim jauh lebih taat dibanding dengan orang yang sudah muslim sebelum dia lahir. Kita kok kan sebagian besar muslim sebelum kita lahir. Iya kan ya nak? Muslim sebelum kita, kalau lahir muslim masih lumayan je lah. Ikolun kita lahir lah sudah muslim. Malah orang-orang yang mualaf jauh lebih taat dibanding dengan kita. Malah di Kamang Baru Bapak dan Ibu ada yang mualaf beberapa tahun yang lalu lebih qori daripada qori yang sudah belajar ngaji mulai dari kecil. Ada mah di Kecamatan Kaudima tampaknya tuh. Ada seorang mualaf yang jauh lebih tinggi ilmu agamanya dibanding dengan kita. Badai mangkoiko bisa terjadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, karena dia memeluk agama didasari dengan ilmu yang benar, lalu di atas ilmu yang benar itu diletakkan pada keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibanding orang-orang tu Bapak dan Ibu, ulun manga-manga kita sebenarnya oleh. Ulun manga-manga oleh kita apa dibanding orang-orang yang di pinggir-pinggir, ulun manga kita oleh. Kita apa ndak rajin ke masjid pakai kendaraan Honda. Kemudian kalau hujan hari pakai payung, di masjid jangan tampe nyoranca sajuk sanang. Bapak kita ndak akan rajin ke masjid. Dia orang-orang yang ada di pinggiran tu sudahlah masjidnya ndak masuk angin kasadonyo. Kemudian perjalanan dari rumah ke jalan kaki. Tapi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kalau dicari kelompok-kelompok yang seperti itu malah masjidnya jauh lebih nyaman dibanding dengan masjid kita. Kenapa? Karena dia melaksanakan ibadah didasari dengan ilmu dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua-tua kita dulu Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sudahlah anaknya banyak, hidupnya susah, tapi dia orang-orang itu masih tetap rajin melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kita hari ini sudah banyak fasilitas yang diberikan, jangankan untuk orang-orang yang dekat, yang jauh dengan masjid, orang yang di samping masjid pun kadangkala belum mampu untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Bapak dan Ibu, pada ibu-ibu pada khususnya boleh dilaksanakan sholat di rumah. Nah, jadi itu yang kedua Bapak dan Ibu,
Setelah ilmu, iman. Yang ketiga adalah niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, kata. Tidak aku perintahkan umatku untuk beribadah kepada Allah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, iman, ikhlas. Ikhlas ini adalah kunci dari segala ibadah. Tapi orang yang tidak berilmu, orang yang tidak beriman, tidak akan mampu melaksanakan solat karena ikhlas. Niat yang mereka laksanakan, mereka pelihara sampai nanti akhir ibadah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kalau kita berniat mudah Bapak. Untuk berniat itu mulahnya. Mungkin kita tidak dapat dengan bahasa Arabnya, mungkin karena kita bisa bahasa Indonesia misalnya. Sengaja ambo salat isya sampai rakaat mengikut imam karena Allah lillahi ta'ala. Membacanya mudah. Memasangkan di awalnya mudah. Tapi yang jauh lebih sulit adalah memelihara niat yang kita laksanakan. Niat kita apa? Lillahi ta'ala. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Onde. Lai bambiak kunci onda tadi ndak ya? Kayo Pak. Sami Allahu liman hamidah kece ibu-ibu deh, ke itulah tak bawang tadi kironya mah. Itu orang yang bisa berniat tapi tidak bisa memelihara dan mempertahankan niat. Sehingga banyak Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, orang awalnya niatnya bagus tapi karena dalam perjalanan berubah niatnya. Di awal-awal niatnya datang ke seseorang hanya untuk membantu. Hanya untuk membantu. Tapi karena dalam perjalanan ada sesuatu yang mereka lihat untuk menguntungkan, maka dia berubah niat. Awal membantu, yang kedua niatnya berubah memanfaatkan. Awalnya membantu. Bu, kebetulan kami ada lebih rezeki sedikit Bu, kami ingin membantu Ibu, ikhlas karena Allah Bu. Terima kasih Ustadz. Ustadz sudah membantu saya. Dan saya pun Ustadz, kalaupun Ustadz butuh bantuan saya, apapun pekerjaan yang Ustadz berikan saya mau Ustadz. Awalnya hanya membantu, tapi karena kita tidak mampu memelihara niat, maka berubah memanfaatkan orang yang kita bantu. Aikoiloyo lebih itu datanglah ke rumah bisua. Berarti dia mengharapkan imbalan. Awalnya membantu tapi ada. Nah, jadi yang perlu kita pelihara niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal ditentukan oleh niat. Salat kita tadi niat. Kalau datang kemari sekedar melihat ustaz yang agak pendek kuare suara ko, ayo itu loh lah nanapek beko. Tapi kalau datang kemari niat untuk beribadah, kita yakin bahwa itu akan jadi ibadah. Sekalipun apa yang disampaikan oleh ustaz tidak mereka dengarkan, tapi niatnya untuk beribadah, dia akan jadi ibadah. Kalau niatnya menambah ilmu pengetahuan, pasti ilmu pengetahuan ini akan bertambah. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dalam sebuah kisah terjadi pada satu keluarga. Orang yang mampu memelihara niatnya sampai pada akhir kehidupan seseorang. Suatu ketika Bapak dan Ibu ada seorang anak yang yatim piatu. Yatim piatu. Lalu si yatim piatu ini tinggal numpang dengan orang yang bolehlah dikatakan cukup berada. Seorang petani tapi cukup berada. Maka awalnya dia ingin membantu si yatim tadi, membesarkan si yatim, menafkahi si yatim, ingin mendidik si yatim. Tapi setelah perjalanan si yatim ini karena rajin mereka lihat, ada kemauan, ada kemampuan, lalu mereka manfaatkan.
untuk berjualan. Karena keenakan menerima uang dari si yatim setiap harinya. Lalu mereka paksa. Awalnya niatnya untuk memelihara, kemudian mereka manfaatkan. Yang berikutnya mereka paksa agar dia setiap hari berjualan. Andaikan nanti dia pulang tidak membawa hasil yang memuaskan, malah yang memelihara anak yatim itu rela menyuruh anak yatim tidur di luar rumahnya. Niat awal membantu, tapi akhirnya memanfaatkan. Yang ujungnya nanti adalah menyiksa. Nah, suatu ketika Bapak dan Ibu, yang si yatim tidak ada hasil jualannya yang mereka bawa pulang. Tidak ada satupun yang terjual. Sampai di rumah, yang si tuan rumah tadi marah. Malah sampai pada satu saat dia tidak mengasih makan pada malam itu. Sampai dia berjualan besok pagi membawa hasil yang baik, baru nanti diberi makan. Lalu setelah berulang-ulang seperti ini, lalu yang si yatim tadi karena tidak tahan lagi, sudah 2 hari tidak makan, 2 hari tidak tidur dengan baik, karena tidur di luar rumah, pekerjaan ini harus dilakukan. Maka pada suatu ketika Bapak dan Ibu, yang si yatim tadi mampir ke rumah seseorang. Karena sudah lapar, waktu maghrib sudah masuk, perut lapar, haus, dan letih dan capek yang terasa. Lalu dia ketuk pintu, baca Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibu di dalam. Lalu ibu tadi melihat, buka pintu, dia melihat, oh ada ada seorang anak. Ketika itu apa yang terucap dari anak ini? Bu, mohon bantuan bu, hanya segelas air putih bu. Bantulah bu, hanya segelas air putih, sekedar penyambung hidup. Tapi apa yang terjadi? Karena ibu ini sudah melihat dan memperhatikan si anak, dia sudah timbul rasa kasihannya. Dia berpikir bahwa anak ini yang dibutuhkannya bukan air putih lagi, tapi yang dia butuhkan adalah makanan yang akan mengisi perutnya. Lalu dilihat ke belakang, karena memang yang si perempuan ini adalah seorang janda yang hidupnya juga miskin. Dilihat ke belakang, tidak ada nasi di tempat nasinya. Yang ada hanya 1 butir telur. Hanya 1 butir telur. Lalu dia lihat digoreng telur, kemudian disuguhkan kepada anak itu. Setelah anak itu makan telur, kemudian perutnya sudah agak merasa kenyang, dia pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, ternyata rumah itu sudah ditutup untuk si yatim tadi. Ditutup rapat-rapat sehingga si yatim tadi tidak bisa masuk lagi. Tidurlah si yatim tadi di dalam. Akhirnya besok pagi dia memutuskan untuk berangkat dari rumah itu. Berangkat mencari nafkah ke tempat yang lain lagi. Akhirnya Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, karena yatim ini adalah seorang yang pintar, taat beribadah. Dia punya ilmu pengetahuan dan didasari dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke sebuah kota, lalu dia berjualan juga di situ. Dia cari ibu angkat, dia cari ayah angkat, dia juga berjualan di situ. Di saat berjualan dia juga melanjutkan pendidikannya di sekolah. Dia sekolah, akhirnya karena sudah agak meningkat remaja, dia juga diminta oleh orang-orang yang di sekitarnya untuk bekerja, karena dia orang pintar. Lalu akhirnya Bapak dan Ibu, setelah dewasa dia kuliah sampai dia menjadi seorang dokter. Yatim piatu, hidup miskin sampai dia menjadi seorang dokter. Kuncinya adalah dia punya kemauan belajar, kemudian keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu suatu ketika ada seorang ibu yang tempat dia minta nasi tadi, minta air tadi, ternyata sakit.
sakit lalu diobat di daerahnya, tidak satu pun rumah sakit yang mau menerima. Alasannya apa? Yang pertama karena memang dia tidak punya keluarga sama sekali. Janda, sudah tua, sakitnya kronis, tidak punya keluarga. Dan juga tidak punya uang sama sekali. Akhirnya semua rumah sakit yang ada di daerahnya menolak. Tolak semua. Dirujuk ke sini ditolak, rujuk ke sini ditolak, rujuk di sini tolak. Akhirnya sampailah kepada sebuah rumah sakit yang ada di daerah itu. Setelah diperiksa, di bawah diperiksa oleh dokter, perawat dan segala macam. Ternyata dokter yang ada di situ hampir menolak. Namun sebelum menolak dia sampaikan kepada direktur, "Wahai direktur, ini ada pasien yang datang dari kampung yang jauh di sana. Ini datanya." Setelah dia lihat, ternyata dia melihat fotonya persis seperti orang yang mengasih satu butir telur tadi. Dulunya waktu dia masih kecil. Lalu dia panggil dokter yang piket, "Wahai dokter, tolong orang ini dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, berikan obat yang terbaik dan tempatkan dia di rumah sakit ini menjadi tempat yang terbaik." Lalu disampaikan oleh dokter yang piket, "Wahai direktur, tidak mungkin. Karena orangku tidak ada bapiti do, tidak ada punya keluarga do, tidak ada yang nyobao kamari sama sekali do, kecuali hanya badan dan pakaian yang ada di badan." Kata direktur, "Saya tidak mau tahu dengan itu. Yang penting orang ini dirawat dengan baik, berikan obat yang terbaik dan tempatkan dia di tempat yang terbaik." Lalu dirawat, dipelihara hampir 2 bulan, 3 bulan. Yang si perempuan tadi sudah berpikir, kalau nanti saya sehat, saya akan bayar dengan apa? 3 bulan di rumah sakit bayar dengan apa? Lalu Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, setelah beberapa bulan dirawat, akhirnya dia sehat. Maka di saat dia sehat, dia minta pulang. "Perawat, ambolah sehat minta pulang lei. Tolong diberikan catatan bara ambo tabaya sabananya di rumah sakit go." Lalu setelah dihitung semuanya oleh kasir, ternyata tertulis di situ lebih dari 300 juta. Lebih dari 300 juta. Lalu setelah sampaikan kepada direktur, "Wahai direktur, orang ini sudah mau pulang. Ini total biaya seluruhnya, mulai dari dia masuk sampai hari ini. 300 juta lebih." Lalu direktur mengambil kwitansinya, menuliskan sesuatu di belakang kwitansinya. Kemudian dia masukkan ke dalam amplop, "Ini tolong kasihkan kepada ibu itu." Setelah dokter datang ke ibu, perawat datang ke ibu, lalu dia, Bu, ibu boleh pulang hari ini. Tapi dengan catatan ini uang yang harus ibu bayar sebelum ibu meninggalkan rumah sakit ini," kata perawat yang piket ketika itu. Setelah dilihat, ternyata menetes air matanya. "Uang yang harus saya bayarkan 300 juta lebih. Sementara saya tidak punya apapun kecuali pakaian yang ada di badan saya. Itu pun sudah lusuh." Menangis ibu tadi, Bapak dan Ibu hadirin bahagia, memikirkan nasibnya. Saya harus bayar dengan apa? Lalu dia katakan, "Wahai perawat, andaikan demi membayar obat saya, andaikan saya dipekerjakan di rumah sakit ini sampai akhir hidup saya rela asalkan ini terbayar oleh pekerjaan itu." Lalu Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, perawat ini tidak tahu apa yang ada di dalam amplop. Lalu dia katakan, "Saya tidak mau tahu, Bu, yang jelas ibu sebelum berangkat meninggalkan rumah sakit ini, semua pembayaran harus ibu lunaskan." Sambil menangis terisak-isak, dia bolak-balik kertas yang ada di dalam amplop.
ternyata di sebelahnya ada tulisan. Ibu, mereka baca, Bu, semua biaya yang tertulis di dalam kwitansi ini sudah lunas dengan sebutir telur yang ibu goreng dulunya. Itu yang tertulis. Lalu ibu tadi bertanya, wahai perawat, ini siapa yang menulis? Siapa yang menulis ini? Sehingga dia katakan bahwa ini sudah lunas, uang yang 300 juta lebih sudah lunas dengan satu butir telur yang saya suguhkan kepada orang yang menulis ini. Lalu penasaran dia Bapak dan Ibu. Dia tanyakan siapa orang yang menulis. Lalu katakan oleh perawat yang menulis adalah direktur kami. Pimpinan dari rumah sakit ini, orang yang kaya di tempat ini. Lalu diminta, wahai para dokter, saya ingin ketemu dengan direktur itu, siapa dia sebenarnya? Lalu setelah diiringi Bapak dan Ibu hadirin bagi ruangan direktur, ternyata di ruangan direktur sudah dihidangkan makanan yang sangat banyak sekali. Makanan-makanan yang enak sudah dihidangkan bagi seorang direktur untuk menanti ibu yang miskin tadi. Setelah dibuka pintu, ternyata hidangan sudah semua. Lalu dia lihat, disampaikan oleh perawat, Bu, inilah direktur kami yang menulis kalimat tadi. Ternyata setelah dilihat, orang yang menjadi direktur adalah orang yang pernah dia bantu, hanya satu butir telur. Satu butir telur. Lalu disampaikan bahwa ini ibu adalah orang yang membantu saya di saat saya butuh bantuan orang lain. Maka hari ini saya balas karena ibu butuh bantuan orang lain. Maka hari ini saya balas dengan bantuan ini. Tidak cukup hanya dengan ini, kata ibu tadi, kata direktur tadi. Semenjak ibu masuk ke rumah sakit ini 3 bulan yang lewat, maka semenjak itu pula saya sudah membangunkan rumah untuk ibu. Silakan ibu tinggal di situ karena saya tahu persis ibu hidup hanya sebatang kara. Maka akhirnya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tinggallah ibu yang dulunya pernah dengan ikhlas membantu orang lain, dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Kuncinya hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kadangkala yang terjadi di masyarakat hanya menyumbangkan satu sak semen, tapi satu kampung orang tahu. Malah kalau orang tidak tahu, mereka beritahu bahwa kami sudah menyumbang, saya sudah memberi, saya sudah berbagi. Maka dengan cara itu keikhlasan secara beransur-ansur akan berkurang karena kita sudah termasuk orang-orang yang ria dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, itu kunci 3 hal yang akan mampu mengantarkan apa yang kita kerjakan hari ini menjadi sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, keyakinan dan niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita jaga Bapak dan Ibu sampai akhir hayat kita masing-masing. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, kita yang hadir pada hari ini termasuk orang-orang yang selalu menambah ilmu pengetahuan, selalu meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memelihara niat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Akhir dari hayat kita tetap menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. 3 hal yang bisa kita bawa, ilmu, iman, ikhlas. Mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan ilmu yang berfaedah bagi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.